Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan pengampunan. Bersama saya Syaputri Indra Dewi dan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajuddin Khalid, Makassar. Hari ini adalah first time-nya kami menyapa Sobat Sehatku dalam program Ramadan Sehat, Nutrisiku Sehat, Ramadanku Berkah. Nah, suasana yang begitu sejuk dan juga rindang, tentunya ini merupakan salah satu taman ikon Rumah Sakit Tajuddin Khalid Makassar. Kenapa saya bilang salah satu taman ikon? Karena di belakang saya sudah terdapat landmark yang menjadi ikon Rumah Sakit Tajuddin Khalid Makassar. Sobat Sehatku, hari ini saya akan berbagi tips kesehatan untuk Sobat Sehatku. Nah, siapa di antara Sobat Sehatku yang sedang merawat orang tua ataupun lansia di rumah? Nah, kesempatan yang baik ini jangan dilewatkan Sobat Sehatku. Kenapa? Karena kami dari Rumah Sakit Tajuddin Khalid Makassar akan berbagi tips sehat untuk Sobat Sehatku. Saya tidak sendiri Sobat Sehatku, karena saya akan ditemani oleh salah satu nutrisionis yang ada di Rumah Sakit Tajuddin Khalid Makassar. Langsung saja yuk kita sambut narasumber kami untuk episode yang pertama, yaitu Ibu Asmi Anwar, SST. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Putri. Alhamdulillah baik dan sehat. Dan ini adalah special first time-nya kita di bulan suci Ramadan ya Ibu ya. Betul sekali Mbak Putri. Jadi semangat nih Bu Asmi ya untuk menjalankan ibadah puasa. Insya Allah. Nah, karena kita sudah menyapa Sobat Sehatku, sekarang giliran Ibu Asmi untuk menyapa semua Sobat Sehatku. Silahkan Ibu Asmi. Halo Sobat Sehatku, saya salah satu nutrisionis yang ada di Rumah Sakit Tajuddin Khalid. Saya Ibu Asmi. Untuk kali ini Ramadan Sehat kali ini kami akan membagikan resep, salah satu resep atau menu untuk lansia. Oke, baik. Duh, saya sangat senang sekali nih Bu Asmi. Kenapa? Karena kita akan berbagi menu yang sehat untuk Sobat Sehatku yang sedang merawat ataupun tinggal bersama dengan orang tua. Oke, baik. Mungkin Ibu Asmi pertama-tama ingin memperkenalkan dulu masakan kita untuk episode hari ini tuh apa Ibu Asmi? Ya, baik Mbak Putri. Untuk kali ini kami akan membagikan atau menyajikan menu untuk salah satu jenis lauk untuk lansia, di mana lansia itu kan dari segi umur otomatis semua fungsi secara fisiologisnya itu sudah menurun. Jadi di sini kami angkat menu, salah satu menu yaitu pepes ikan kembung dan jantung pisang. Jadi menu kita hari ini adalah pepes ikan kembung jantung pisang. Mungkin Ibu Asmi bisa menjelaskan menu bahannya itu seperti apa? Iya. Sebelum menjelaskan menu bahan-bahannya Mbak Putri, sedikit kami akan menjelaskan kenapa sampai kami mengangkat menu salah satu menu lauk ini untuk lansia. Oke. Seperti sebagaimana kita ketahui lansia itu sesuai dengan proses bertambahnya umur itu semua mengalami penurunan baik dari segi fungsional, psikologis ataupun dari segi hormonal. Nah, salah satu dari fungsi penurunan pencernaan lansia itu yang kadang mengalami sembelit atau konstipasi. Dan dari penurunan fungsi fisiologisnya itu juga menyebabkan penurunan massa otot. Nah, penurunan massa otot yang biasa kita kenal bersama dengan sarkopenia. Jadi kami mengangkat menu ini di mana jantung pisang itu mengandung tinggi serat Mbak Putri. Dan ikan kembung seperti itu, sangat tinggi dengan protein dan omega 3. Oke, baik Ibu Asmi. Berarti kenapa kita mengangkat tema yang begitu baik untuk kesehatan lansia? Karena agar pencernaannya bisa lancar seperti itu ya, dan juga massa ototnya itu bisa lebih kembali lagi berfungsi, terjaga ya. Oke, baik. Ibu Asmi bisa jelaskan dulu bahan-bahannya seperti apa untuk menyajikan hidangan yang namanya
ikan pepes kembung jantung pisang. Oke, baik Sobat Sehatku. Di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahan dari menu kita kali ini, yaitu Baik. pepes ikan kembung dan Oke. jantung pisang. Baik. Oke, kita perkenalkan bahannya satu persatu, Mbak. Oke. Jadi dari menu kita hari ini. Pertama-tama ada ini jantung pisang sebanyak 100 gram. Yang sudah dicincang ya. Sudah direbus dan diiris Potong-potong. halus. Oke, baik. Terus ini ada ikan kembung Ikan kembung. yang sudah dilumuri dengan jeruk. Terus kita kukus Oke. supaya bau amisnya hilang. Oke, Iya. kenapa namanya ikan kembung? Kenapa enggak ikan kempes aja, Ibu Asmi? Iya, karena modelnya memang agak kembung. Agak kembung, Iya. oke, baik. Next, selanjutnya apa lagi, Bu Asmi? Terus ini ada bawang merah, Sama? bawang putih dan kemiri. Oke, Ibu Asmi sukanya apa? Bawang merah atau bawang putih? Bawang putih aja, Mbak. Oh, bawang putih Iya. aja, karena dia baik ya. Iya. Oke, next apa lagi, Bu Nah, Asmi? selanjutnya ada serai, Serai, ada jahe, ada lengkuas, ada lengkuas. dan ada kunyit basah. Oke, Oke. Selanjutnya ada tomat dan cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya. oke. Iya. Ini ada pelengkapnya dan juga sebagai bumbu aromatik supaya menambah selera makan untuk lansia kita. Di sini ada daun kemangi, daun salam, dan daun jeruk. Oke, supaya nafsu makannya meningkat ya, Ibu Asmi ya. Nah, untuk pelengkapnya ada ketumbar, Ketumbar, gula pasir, gula pasir, dan garam. garam. Oke. Dan ini yang sudah di blender secara halus ya, Ibu Asmi ya. Jadi bahan dasarnya itu sudah di blender. Iya. Jadi seperti ini. Mungkin Bu Asmi bisa perlihatkan dulu kepada Ini- sobat sehatku. Semua bahan tadi, Oke. kecuali pelengkap daun-daunan itu kita sangrai dulu Oke. supaya bau langunya sedikit berkurang atau sama sekali berkurang. Oke. Setelah disangrai, Iya. kita blend hingga halus seperti ini. Oke, baik. Iya. Oke. Nah, Ibu Asmi, saya sudah tidak sabar ini ya, sobat sehatku. Kenapa? Karena dari bahan-bahannya saja sudah menggugah selera makan saya nih ya. Satu aja kayaknya ya. Oke. Iya. Pertama-tama ini kita masukkan tadi ikan kembung Ikan kembung. yang sudah kukus dan disuir. Oke. Ini 100 gram, Mbak. 100 gram. 100 gram itu setara dengan 2 sendok makan penuh. Oke. Ya. Oke. Terus jantung pisang. Jantung pisang, bukan jantung hati ya, Ibu Asmi ya. Kalau Oke. jantung hati nanti ada yang marah, Mbak. Aduh, oke. Baiklah kalau Jadi begitu ya. ini jantung pisangnya juga kita pakai 100 gram. 100 gram ini juga. setara dengan 2 sendok makan penuh juga. Oh, Mbak. oke. Jadi untuk seporsi ini bisa berapa orang yang makan, Ibu Asmi? Bisa untuk satu orang. Untuk satu orang. Satu orang. Kalau misalnya saya belum kenyang makan ini gimana dong, Bu Asmi? Bisa tambah lagi, Bu Asmi? Ya, ini karena kalorinya aman. Oh, kalorinya Ini aman. lebih ke protein sama Oke, seratnya. oke, baiklah kalau begitu Bu Asmi. Iya. Oke, Bu Asmi, jadi menu ini dihidangkan untuk lansia ya. Iya. Jadi buat kalian nih sobat sehatku yang sedang tinggal bersama dengan orang tua ataupun sedang merawat lansia di rumah, ini cocok nih menjadi referensi kalian saat berbuka puasa. Oke, pertama-tama ini udah dicampurkan nih ikan kembung, terus juga jantung pisang. Iya. Terus apa lagi nih Bu Asmi? Nah, selanjutnya Selanjutnya, bumbunya, Mbak Putri. oke, ini? Ini bawang putih dan kemiri. Oke, bawang putih sama kemiri. Tadi setelah disangrai, di blender dan ditumis, Mbak Putri. Oke. Oh, berarti ini ditumis dulu ya? Iya. Oke. Terus ini cabai rawit. Iya, cabai rawit dan Oke. tomat. Kita aduk lagi. Iya, Oke. Setelah itu, setelah kita aduk, kita kasihkan garam juga ya? Kita kasihkan seasoning supaya aroma dan rasanya lebih. Oke. Ini apa ini Bu Asmi? Lengkuas ya? Iya, lengkuas, jahe, Jahe, kunyit. kunyit. Harus di blender ya? Nggak boleh ditumbuk ya? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Iya, Oke.
alternatif aja ya, tentatif aja ya Ibu Asmi ya. Mau ditumbuk, mau di blender, aman lah semuanya ya. Yang jelasnya Jangan dimakan saat begini ya. sebelum dihaluskan itu harus di sangrai dulu, Mbak. Oh, disangrai dulu. Oke, baik. Kita aduk dulu biar bahan Biar dasarnya bahan itu tercampur. iya tercampur dengan rata ya. Iya, betul. Oke. Aduh, Setelah itu saya udah lapar nih Bu Asmi ya. kasih Oke. Sesening. sening ya. Oke. Ini ketumbar setengah sendok teh, Mbak Putri. Oke. Kenapa kalau lebih dari 1 sendok teh Ibu Nanti Asmi? aroma ketumbarnya lebih dominan. Oke, baik. Terus ini pengganti penyedap rasa. Iya. Karena untuk lansia kita pakai gula pasir. Oke. Atau gula pasirnya diganti aja, Ibu Asmi. Ganti apa? Lihat wajahnya saya aja. Iya. Oke. Terus ini garam sedikit aja. Garam sedikit aja. Karena ini kan lansia, walaupun belum di tahap hipertensi, tapi itu perlu mengurangi penggunaan garam. Oke, berarti garamnya gula, sedikit dan aja. lemak. Oke. Garam, iya. Berapa sendok nih garam sama gulanya, Ibu Asmi? Setengah sendok aja? Iya, setengah Oke. sendok teh aja. Baik. Oke, jadi semuanya sudah dicampur menjadi satu, mulai dari seseningnya, biar aromanya itu lebih menggugah selera makan ya. Iya, Apalagi untuk lansia. Biasanya tuh kalau lansia buka puasa tuh males banget makan ya. Iya. Maunya yang pengen yang manis-manis aja. Kalau saran dari nutrisionis itu bagusnya kalau misalnya menunya itu seperti ini ya, Iya. Ibu Asmi. Oke. Biasanya kan kebiasaan makan lansia sudah mulai Menurun. ini, iya. Oke. Jadi bagaimana caranya kita membuatkan menu bisa jadi satu dan tidak terlalu banyak yang mereka asup. Oke. Tidak terlalu banyak mereka makan. Jadi di sini sudah ada sayur dan ada ikan sebagai proteinnya, Mbak Putri. Oke. Setelah tercampur rata, Iya. bungkus. Oke, setelah tercampur rata, sini saya bantu Ibu Asmi. Oke. Kita bungkus. Kita bungkus. Oke, jadi bungkusnya kayak ini disingkirkan aja. Oke, baik. Kita singkirkan aja ini. Oke. Wow. Oh, jadi ini satu bungkusan untuk satu bumbu ya, Ibu Asmi? Atau gimana? Porsi. Satu porsi. Iya. Satu porsi, tapi bungkusnya bisa disesuaikan, Mbak Putri. Oke. Bisa dibagi dua Bisa supaya dibagi dua. matangnya lebih cepat. Oke. Atau disatukan juga boleh. Tapi kali ini kita bagi dua saja. Bagi dua aja. Ya, supaya bisa untuk 2 kali makan. Untuk buka puasa satu, untuk sahur satu ya. Betul. Intinya tetap mengacu ke pola makan Oke. gizi seimbang. Oke. Jadi ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, tentunya ada lauk nabatinya juga dan serat buahnya. Oke. Setelah dibagi ke dalam 2 porsi Oke. atau 2 bungkus, Mbak Putri, Iya. kita kasih tomat. Kenapa dikasih tomat? Biar pemanis ya? Pemanis dan lebih segar. Oke, baik. Nah, sobat sehatku, jadi untuk pemanis dari packaging ini ditambahkan potongan tomat dan juga ada daun kemanginya ya Ibu betul, Asmi ya. Mbak Putri. Kenapa ditaruh seperti ini Ibu Asmi? Nah, ini untuk menambah cita rasa, Mbak Oke. Putri. Di mana kalau menu untuk lansia itu kan kita ada pembatasan garam dan Oke, gula. Begitu juga dengan lemak, Mbak Putri. Jadi untuk menambah selera makan, Iya. supaya tetap lansia kita tetap mau makan, Oke. itu kita tambahkan bumbu aromatik yang lebih banyak, supaya lebih menggugah selera aja, Mbak. Oke. Saya saja udah menggugah selera banget nih. Oke, kita potong-potong dulu daun jeruknya ya Bu Asmi ya, supaya daun salam lagi. Oke. Setelah itu Kita bungkus. Oke. Kita bungkusnya seperti ini. Iya, digulung-gulung aja. Oh, digulung-gulung aja ya. Oke. Nah, terus Digulung aja seperti ini. Iya. Terus kita lipat ya. ujungnya dilipat. Oh, ujungnya dilipat. Digulung-gulung dulu, Mbak Putri. Oh, digulung dulu rapi. sampai rapi. Oke. Terus dilipat. Dilipat. Aduh, saya nggak tahu juga lipatnya gimana ya. Oke. Minta tolong dulu, Mbak Oke, Putri. boleh. Oke, saya bantu. Ini kita Ini disematkan begini. disematkan. Oke. Ya. Kita Kita lipat. kita lipat. Oke. Satu lagi, Mbak. Satu lagi.
Ini dikukus di suhu berapa derajat nih, Ibu Asmi? Sampai airnya mendidih kurang lebih 100 derajat. Tapi kukusnya enggak perlu lama, Mbak. Nggak perlu lama, Ibu Ini kan Asmi. semua sudah dikukus tadinya. Oke, supaya- sama dengan ikannya juga ya, Ibu Iya, Asmi ya. betul. Oke, Jadi ini hanya untuk menghangatkan aja ya, Ibu Asmi ya. supaya blend dengan bumbunya juga. Oke, baik Ibu Asmi. Ya ini kita kukus, Kita kukus. kurang lebih 15 sampai 20 menit. Oke. Atau hingga matang, Mbak. Oke, kita tutup dulu. Oke. Wah, Bu Asmi, dari aroma yang sudah dikukus ini menambah selera makan saya saat berbuka puasa, Ibu Asmi. Iya, Oke. betul Mbak Putri. Ini tampilannya setelah dikukus tadi, Mbak Oke. Putri. Jadi setelah matang, tampilannya seperti ini. Satu pertanyaan saya, Ibu Asmi. Kok layu, Ibu Asmi? Iya, jelas karena ini sudah dikukus, Mbak Putri. Oke, baik. Kalau tidak layu nanti Nggak matang ya, Iya, keras nggak ya. matang, iya, Oke. betul. Bu Asmi, ini daun pisangnya bisa dimakan gitu? jelas tidak lah, Mbak Oke. Putri. Jangan dimakan ya. Iya. Walaupun aromanya ini enak, tapi jangan dimakan. Oke. betul. Nah, terus ini gunanya pakai teflon ini untuk apa, Ibu Asmi? Ini bisa untuk menambah apa aroma dan Oke. tekstur dan cita rasa. Oke. Ini bisa kita panggang lagi, Mbak Putri. Oke, jadi- misalnya kita kalau buat banyak untuk stok itu bisa dipanggang. Oke. Misalnya kita buat pada saat berbuka puasa, pada sahur bisa kita panggang supaya menambah wangi lagi, menambah cita rasanya lagi, seperti itu, Mbak. Mungkin bisa langsung dipanggang aja nih, Bu Asmi ya. Ya, kita Oke. panggang dulu setelah teflonnya panas. Oke. Ini sebentar aja, Mbak Putri. Oke. Hanya untuk apa mengeluarkan aroma smoky-nya atau Oke. aroma bakarnya. Oke, jadi jangan terlalu gosong juga ya. Oke. Setelah apa aroma wanginya keluar, aroma smoky-nya keluar, itu kita matikan kompornya. Oke, baik. Wow, sobat sehatku, ini dia pepes ikan kembung jantung pisang. Dari aromanya saja sudah berasa, langsung perut saya ini langsung lapar nih, Ibu Asmi. Tanggung jawab nih, Bu Asmi ya. Boleh, Mbak Putri. Oke. Nanti beduk maghrib baru dimakan. Oke, baik Ibu Asmi, ini kita sudah lihat penampakan dari pepes ikan kembung jantung pisang. Oke, Ibu Asmi, kenapa memilih ikan katombo? Apakah karena ikan katombo ini tinggi protein atau mungkin dari dagingnya itu mungkin terdapat apa ya, sensasi yang berbeda saat dimakan? Baik, Mbak Putri. Kami memilih ikan ketombo atau yang dikenal dengan ikan apa kembung. Ikan kembung. Lebih Indonesianya itu ikan kembung. Ikan Iya. kembung, oke. Karena ikan kembung ini sangat tinggi dengan protein. Oke. Protein dengan tentunya omega 3-nya juga, Mbak Putri. Di mana harganya terjangkau, sangat terjangkau dan sangat banyak di pasar-pasar tradisional di kota kita, begitu, Mbak Putri. Oke. Iya. Wow, jadi ikan katombo ini atau biasa kita sebut dengan ikan kembung, selain juga menggugah selera makan, ini juga bagus untuk lansia ya, Iya, betul. Ibu Asmi ya. Berarti Iya, bagus untuk dikonsumsi, apalagi di bulan suci Ramadan Iya, ini. betul, Mbak. Apalagi ditambah dengan garnish yang begitu, aduh, menggugah selera Garnish makan dan saya. terutama bumbu aroma. Bumbu aromanya. Bumbu Oke. aromatiknya, Mbak Putri. Oke. Nah, selain itu nih Ibu Asmi, sebagai salah satu nutrisionis di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar, apa nih tips sehat selama menjalankan ibadah puasa? Ya, betul. Karena tema kali ini kita mengangkat menu sehat praktis untuk lansia. Jadi kami akan membagikan tips sehat untuk lansia selama Oke. bulan suci Ramadan ini, Mbak Putri. Oke. Tipsnya itu ada beberapa, Mbak Putri. Salah satunya itu dimulai dari metode memasak. Metode memasak untuk lansia agak berbeda dengan remaja atau anak-anak pada umumnya. Di mana lansia kan sudah mengalami penurunan
fungsi gigi Ginjal. gerigi, fungsi mengunyah. Jadi metode memasaknya yang pertama itu sangat perlu diperhatikan. Oke. Yang seperti tadi kita pakai itu metode mengukus, Mbak Putri. Oh, mengukus, Ya, oke. mengukus. Jadi paling bagus untuk lansia itu metode memasaknya satu mengukus, merebus, dan menumis, Mbak Oke, Putri. baik. Iya. Terus tips yang kedua itu yang diperhatikan porsinya, Mbak Putri. Porsinya, Ya, iya. betul. Takarannya mungkin ya, Ibu Betul. Asmi ya. Porsinya kan lansia itu sudah mengalami fungsi penurunan secara baik psikologis maupun hormonal. Jadi tipsnya di sini porsinya kita berikan kecil tapi sering. Oke, kecil tapi sering. Bahasa Bugisnya biasa dikenal dengan small frequent feeding. Oke. begitu. Oke. Supaya Next. tidak langsung terasa begah begitu, Mbak Putri. Iya, biasanya kan kalau makannya banyak itu kita Langsung kayak serasa begak kenyang. ya, Oke. betul. Jadi tipsnya itu porsinya kecil dan sering. Oke. Terus tips yang ketiga itu yang perlu diperhatikan adalah tekstur. Tekstur, oke. Karena tadi sebagaimana kita yang kita ketahui bahwa fungsi gigi geliginya itu sudah tidak sempurna lagi, menelannya juga sudah tidak sempurna. Jadi teksturnya di sini yang perlu kita perhatikan yaitu mungkin bisa saja lunak atau dicincang, Mbak Putri. seperti Oke. itu. Terus tips yang keempat itu batasi penggunaan garam dan gula. Oke, batasi penggunaan garam dan juga gula. Oke. Karena lansia walaupun mungkin belum hipertensi Oke. atau belum diabetes, tetapi Menjaga ya, untuk menjaga ya, Bu Asmi. menjaga. Oke. Jadi kita harus perhatikan penggunaan gula, garam dan lemaknya, Mbak Putri. Oke, baik Bu Asmi. Luar biasa loh tips sehat dari Ibu Asmi sebagai salah satu nutrisionis di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Dan Satu lagi, Mbak satu Putri, lagi. ya. Nggak apa-apa kalau Hampir banyak lupa. Ibu Asmi. Oke. Untuk mencegah dehidrasi itu harus di bulan Ramadan ini, Mbak Oke. Putri, harus diperhatikan asupan minumnya. Jadi itu ada tipsnya, Mbak Putri, supaya tidak sekali minum. Supaya lebih mudah dikenal, Oke. diingat, Mbak Putri, Iya. kita pakai metode 2-4-2. 2-4-2. Iya. Oke, bukan 1-2-1. Oh, 2-4-2. 8 Oke. gelas, minimal 8 gelas per Oke, hari. 18 Jadi gelas 2 per hari. itu saat buka puasa. Saat buka puasa. Terus 4 gelas itu di antara sudah berbuka sampai sebelum tidur. Oke, baik. Terus 2 gelas sisanya lagi, Mbak Putri, itu di saat sahur. Di saat sahur. Oke, Ibu Asmi sini dong. Kadang juga untuk orang tua kan sukanya ingin berbuka puasa dengan yang manis-manis. Itu boleh nggak sih bukanya dulu dengan yang manis seperti mungkin teh, atau mungkin ada tips dari Ibu Asmi sendiri boleh minum teh tapi tanpa gula atau gimana, Bu Asmi? Iya. Kalau memang lansianya itu doyan minum teh, Mbak Putri, biasa kan kita kayak nenek-nenek kita di rumah nih wajib minum teh. Oke. Boleh sekali, tapi itu penggunaan gulanya diperhatikan. Oh, penggunaan gulanya Iya, diperhatikan. kalau Oke. misalnya sudah mengidap diabetes, itu bisa kita pakai gula alternatif. Kalau Oke. memang sama sekali tidak manis, jadi ada beberapa gula pemanis yang bisa ditambahkan di teh tersebut. Oke. Yang amannya mungkin kurma, Mbak Putri. Kurma, betul Itu sekali. manis dan cepat mengembalikan stamina atau daya tahan tubuh. Oke, yang tadinya mungkin berkurang ya karena berpuasa sehari full dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, maka staminanya akan kembali lagi setelah berbuka puasa. Betul sekali, Mbak. Makanya pentingnya nih Sobat Sehatku berbukalah dengan yang manis-manis ya. Semanis senyuman kami berdua di episode hari ini. Dan Sobat Sehatku, ini dia penyajian kami dan juga menjadi referensi buat Sobat Sehatku yang mungkin sedang merawat orang tua di rumah ataupun lansia. Jangan lupa untuk selalu memberikan makanan yang sehat, bergizi, dan yang tentunya harus tinggi protein ya. Mbak Putri. Dan jangan lupa tetap berpedoman pada gizi seimbang, Mbak Putri. Gizi seimbang, oke. Nah, Sobat Sehatku, ini dia menu berbuka puasa yang nantinya akan menjadi referensi buat kalian yang sedang merawat lansia di rumah. Untuk itu, jangan lupa saksikan terus programnya kami selama bulan suci Ramadan di Ramadan Sehat, Nutrisiku Sehat, Ramadanku Berkah.